Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihanah dengan NIM akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dietary history. Metode dietary history adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi riwayat makan responden seperti kebiasaan makan, di mana semakin lama pengamatan maka akan semakin jelas terlihat kebiasaan makannya. Tujuan metode ini adalah untuk menemukan pola inti pangan yang dikonsumsi sehari-hari pada jangka waktu yang lama. Nah, untuk komponen dari metode ini yaitu adalah wawancara konsumsi makanan, kemudian kuesioner, dan juga pencatatan konsumsi. Dari 3 artikel yang saya review, saya mendapatkan 3 artikel yang membahas mengenai dietary history dengan hasil, kemudian tujuan, dan juga metode yang berbeda-beda. Nah, untuk artikel pertama, dengan tujuan ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan stunting dan wasting pada pasien anak, itu memiliki jumlah sampel sebanyak 194 pasien anak. Nah, dari artikel pertama ini didapatkan hasil bahwa ternyata itu terdapat hubungan antara prevalensi stunting dan wasting dengan pasien kanker anak, yaitu untuk pasien kanker anak yang asupan energinya di bawah 75% itu ternyata didapati memiliki prevalensi stunting sebesar 31,4% dan juga wasting sebesar 39,2%. Nah, untuk metode di artikel pertama ini menggunakan instrumen rekam medis, antropometri, kemudian 24-hour recall, dan juga dietary history. Nah, jadi ternyata dari artikel pertama ini didapatkan kesimpulan bahwa dietary history ini digunakan bersama dengan 24-hour recall untuk memperkuat estimasi asupan energi dari pasien-pasien tadi. Nah, kombinasi ini ternyata dikatakan efektif, meminimalkan bias, dan membantu menilai hubungan antara riwayat makan jangka panjang dengan status gizi pada pasien klinis. Nah, kemudian untuk artikel kedua ini merupakan artikel yang membahas tentang pengembangan dari kuesioner metode dietary history. Jadi pada artikel kedua ini dikembangkannya adalah melalui meal based diet history. Jadi ini berdasarkan waktu makan, dan ini jumlah sampelnya ini cukup banyak, yaitu sebanyak 242 orang, dan sampelnya adalah orang dewasa Jepang. Kemudian ini juga menganalisis itemnya sebanyak 196 item, mencapai 196 item, dan ternyata didapatkan dari pengembangan kuesioner MDHQ ini itu bisa mendapatkan variasi diet berdasarkan waktu makan yang juga lebih detail dibandingkan dengan kuesioner-kuesioner sebelumnya. Dan ini juga bisa dikatakan ternyata katanya lebih praktis dibanding dengan kuesioner-kuesioner dietary history yang lainnya. Nah, pada kesimpulannya didapatkan kesimpulan bahwa studi ini ternyata menegaskan bahwa metode dietary history itu bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan dengan format berbasis waktu makan. Dan ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas, kemudian praktis, dan ini juga bisa relevan untuk riset-riset pada pola makan yang menilai dalam jangka waktu yang panjang, yang mempertimbangkan nutrition. Nah, sedangkan untuk artikel ketiga ini lebih membahas mengenai pengaruh antara suatu gangguan sensorik, jadi ini juga klinis tapi sensorik, dengan kualitas diet menggunakan kuesioner dari dietary history. Nah, ini artikel ketiga ini subjeknya atau sampelnya paling sedikit karena hanya menggunakan 60 subjek sebagai sampelnya. Dan untuk gangguan sensoriknya yang diteliti di sini adalah gangguan sensorik terkait gangguan penciuman, yaitu dysosmia. Dan ternyata untuk pasien-pasien dysosmia itu konsumsi protein susu dan juga lemak jenuhnya itu lebih rendah. Dan ternyata didapatkan hasil dari dietary history ini bahwa dietary history mampu mendeteksi variasi kualitas diet yang terkait dengan kondisi kesehatan tertentu, yang dalam konteks ini di artikel ketiga ini adalah kondisi gangguan penciuman atau dysosmia. Nah, ini untuk lebih detailnya lagi, tadi terkait artikel yang pertama, karena ini tadi membahas terkait fokusnya pada pasien onkologi anak dengan prevalensi stunting dan wasting, ternyata ini memiliki keunggulan bahwa ini merupakan penelitian pertama yang fokusnya di prevalensi stunting dan wasting pada penderita kanker anak. Dan kemudian ini juga dikombinasikan dengan recall 24 hour, jadi bisa meningkatkan validitas dan reliabilitasnya. Dan ternyata didapatkan kesimpulan bahwa asupan energi itu berpengaruh, maksudnya kualitas diet itu berpengaruh juga terhadap kondisi klinis dari pasien kanker anak ini. Nah, kemudian untuk artikel kedua, ini tadi lebih detailnya, jadi memang ini melibatkan populasi yang cukup besar, 242 sampel orang dewasa Jepang. Namun ini untuk sampelnya adalah orang dewasa Jepang yang sukarelawan. Jadi memang kriteria inklusinya sukarelawan, sehingga bisa saja kemungkinan terjadi bahwa para responden itu merupakan responden yang telah memiliki preferensi kesehatan yang cukup baik gitu. Namun juga tetap didapatkan hasilnya bahwa memang apabila kuesioner dietary history dikembangkan berdasarkan waktu makan, itu bisa berguna untuk secara spesifik riset chrononutrition seperti itu. Nah, kemudian untuk artikel ketiga, kalau ini tadi uniknya karena ini menghubungkan antara pasien gangguan penciuman, gangguan sensorik dengan kualitas diet, bahwa ternyata didapatkan hasil kuesioner dari dietary history ini mengungkap perubahan kualitas diet pada penderita dysosmia, khususnya untuk penurunan protein, kemudian susu, dan juga lemak jenuh. Namun ini karena tadi sampelnya hanya sedikit, hanya 60 subjek, jadi memang perlu dilakukan mungkin generalisasi yang maksudnya ini generalisasinya masih terbatas karena sampelnya hanya sedikit seperti itu. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa memang dari kuesioner dari prosedur
dietary history tadi untuk pengolahan dan penyajian datanya bisa kita lakukan bertahap, mulai dari mengkonversi menjadi angka asupan rata-rata, kemudian kita bisa bandingkan dengan standar, kemudian itu tadi menunjukkan pola konsumsi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden, kemudian ini juga bisa kita kaitkan dengan indeks kualitas diet hingga bisa kita visualisasikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, sedangkan untuk validitas dan reliabilitas dari metode dietary history ini, ternyata validitas dietary history dianggap cukup baik karena mampu memberikan gambaran rinci tentang kebiasaan makan seseorang dalam periode waktu yang lama, karena ini kan menggabungkan ya antara wawancara mendalam, kemudian daftar frekuensi dan juga catatan makanan. Jadi dapat dikatakan validitasnya dianggap cukup baik. Sedangkan untuk reliabilitasnya ini dietary history ini dikatakan cenderung baik dalam mengukur pola makan yang jangka panjang, karena ini fokusnya pada kebiasaan sehingga hasil yang didapat dari pengulangan metode dietary history pada subjek yang sama dalam waktu berdekatan biasanya masih konsisten. Nah, sehingga bisa kita dapatkan kesimpulan juga beberapa kelebihan dari metode dietary history ini adalah yang pertama, kita bisa mendapatkan data yang rinci dan akurat, kemudian bisa memberikan gambaran jangka panjang dan juga fleksibel. Sedangkan untuk kekurangannya adalah karena metode ini membutuhkan waktu yang lama, kemudian ini juga bergantung pada ingatan responden serta sensitif terhadap keterampilan pewawancara. Sedangkan untuk beberapa potensi bias yang bisa terjadi dari metode ini, yang pertama adalah recall bias, di mana responden tidak dapat mengingat dengan akurat apa yang mereka makan, seberapa sering atau berapa porsinya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bias yang kedua bisa didapati dari interviewernya, di mana terjadi ketika pewawancara tanpa sadar mempengaruhi jawaban responden. Ini bisa disebabkan karena intonasi, ekspresi wajah, atau cara mereka memformulasikan pertanyaannya. Kemudian potensi bias yang ketiga adalah coding bias, di mana ini terjadi setelah wawancara saat data mentah dari dietary history tadi dikodekan atau dimasukkan ke dalam basis data gizi. Kesalahan dalam mengidentifikasi makanan, porsi, atau nilai gizi dapat terjadi di sini. Nah, untuk strategi-strategi mengurangi bias-bias tersebut, yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan cross-checking. Jadi kita tanyakan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Misal, setelah menanyakan makanan utama, kita tanya kebiasaan belanja bahan makanan atau tanya restoran favorit untuk melihat apakah ada konsistensi. Kemudian terkait interviewer bias, kita bisa gunakan panduan atau protokol wawancara yang jelas untuk memastikan setiap pewawancara mengajukan pertanyaan dengan cara yang sama. Dan untuk coding bias, kita bisa kembangkan protokol pengkodean, lalu lakukan validasi data secara ganda. Jadi dilakukan oleh dua coder yang berbeda untuk meminimalkan kesalahan. Nah, baik, itu saja mungkin terkait dietary history. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.